Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Sabtu 18 Maret 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mengapa kita berdoa? Karena kita adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Lewat doalah kita menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, keinginan-keinginan, serta rencana-rencana kita. Doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang dipenuhi semangat kerendahan hati. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya kerendahan hati dalam membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Mengapa? Karena sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Yang ada hanyalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita banggakan sebenarnya sebagai sesuatu prestasi yang menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya kesadaran bahwa sesungguhnya Allah membutuhkan kesadaran di hadapan Tuhan sebagai orang yang lemah, orang yang berdosa. Satu kata kunci yang diajarkan Yesus kepada kita adalah mohon kasihan, mohon belas kasihan. Karena kita adalah orang-orang yang patut dikasihi oleh Allah. Kita hanya mengandalkan kasih Tuhan sebagai kekuatan dalam diri kita. Nah, karena itu saudara-saudari, godaan untuk tinggi hati, sombong, tidak rendah hati adalah
salah satu godaan terbesar dalam berdoa. Yesus mengawaskan kita supaya tidak meniru semangat orang Farisi dalam Injil hari ini, bahwa dia berdoa mengucap syukur atas segala prestasinya, atas segala kelebihan-kelebihan perjuangannya, baik dalam melaksanakan hukum-hukum yang telah ditentukan maupun dalam menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu dosa yang sudah ditetapkan. Ternyata kesetiaan kepada hukum, kepada aturan yang ada tidak cukup. Dibutuhkan juga cinta kepada sesama. Dalam doa pun kita juga diharapkan mencintai sesama kita. Karena itu, saudara-saudari terkasih, doa yang benar adalah doa yang dipenuhi belas kasih juga kepada sesama, khususnya mereka yang berdosa, yang juga mungkin membutuhkan atau sedang dalam pertobatan. Doa pemungut cukai yang sangat dipenuhi kerendahan hati menjadi contoh bagi kita. Tak perlu banyak kata-kata, yang penting kita menyadari kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon belas kasih-Nya. Nah, bagi kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, godaan untuk bersikap yang sama bisa terjadi. Kita bisa membanding-bandingkan diri kita, keluarga kita dengan keluarga yang lain. Bisa jadi dalam doa pun kita membuat perbanding-bandingan, bahkan menjatuhkan atau memojokkan keluarga-keluarga atau pribadi yang tidak rajin berdoa atau ada dalam kehidupan dosa. Godaan ini bisa membuat kita malah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, mari keluarga-keluarga Katolik di masa Prapaskah ini kita bulatkan hati kita, semangat kita, cita-cita kita, harapan kita di hadapan Tuhan dengan membawa hati yang tulus, hati yang penuh penyesalan, hati penuh kerinduan akan belas kasih Tuhan. Dan kepada keluarga-keluarga yang sedang dalam pergulatan, kesulitan untuk membangun relasi dengan Tuhan dalam masa Prapaskah ini, jangan takut. Sesungguhnya doa orang yang menyesal, doa orang yang menyadari kekurangan dan mohon belas kasihan akan dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana ini dapat kita praktekkan selama masa Prapaskah ini? Bila mana di rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita ditetapkan sebagai tempat untuk berdoa atau perjumpaan, pertemuan selama Prapaskah, mari kita buka rumah kita, keluarga kita lebar-lebar. Sehingga dengan demikian Tuhan melalui kehadiran saudara-saudara juga akan menyucikan, menguduskan kita. Semoga kita senantiasa penuh kerinduan untuk mohon belas kasihan dari Tuhan yang maha baik itu, yang maha adil itu. Semoga keluarga-keluarga kita selalu dipenuhi oleh doa yang tulus, doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh menyadari kelemahan, kekurangan. Semoga amin.